cara menggapai keinginan, cita-cita, tapi nggak punya sarana. Contoh, mau nikah tapi belum punya duit, betul ya? Ya, mau nikah belum dapat jodoh, ini keterlaluan. Saya katakan keterlaluan apa? Karena laki-laki banyak, perempuan banyak. Yang ada tidak mau diberi jodoh. Kakean mikir dan kakean milih, betul kan ya? Kebanyakan persyaratan, sok dia luar biasa, padahal dia biasa-biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga apa yang disajikan bermanfaat untuk kehidupan kita semua. Sukses dan selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah pada waktu duha ini, sebelum zuhur saya mau ngajar bab yang gampang, yang simple. Cuman ini rahasia dari sekian rahasia-rahasia ilmunya para wali. Rahasia dari sekian rahasia-rahasia dari ilmunya para wali. Cara menggapai keinginan, cita-cita, tapi nggak punya sarana. Contoh, mau nikah tapi belum punya duit, betul ya? Ya, mau nikah belum dapat jodoh, ini keterlaluan. Saya katakan keterlaluan apa? Karena laki-laki banyak, perempuan banyak. Yang ada tidak mau diberi jodoh. Kakean mikir dan kakean milih, betul kan ya? Kebanyakan persyaratan, sok dia luar biasa, padahal dia biasa-biasa saja. Orangnya hadir di. Jadi sarananya nggak ada gitu, duit nggak ada, tabungan nggak ada, teman nggak punya, bla 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 macam-macam. Itu yang buat orang kadang langkahnya nggak bisa maju, mandek saja nggak sempat, seringkali atret mundur ya, seringkali atret mundur. Nah, ini ada di Al-Quran satu cara untuk menggapai semua keinginan, tapi nggak pakai sarana itu, tapi biar Allah yang membereskan, biar Allah yang membereskan. Mau atau nggak mau? Mau, biar Allah yang membereskan. Kuncinya apa? Jadi orang miskin tapi yang kaya. Iya, saya kemarin duduk sama teman saya, namanya Mas Riza, di Bandung sana. Saya ngomong sama Mas Riza, Mas Riza, kita ini orang-orang kaya tapi yang nggak megang duit. Sementara banyak orang-orang yang miskin ya, tapi punya duit. Paham nggak? Belum paham? Banyak orang-orang kaya tapi nggak megang duit. Banyak orang-orang miskin tapi banyak duit. Orang miskin banyak duit itu adalah orang yang duitnya banyak tapi takut kehilangan duit. Duitnya banyak takut memanfaatkan duit. Duitnya banyak merasa dia punya duit. Nah, sementara orang-orang kaya yang belum punya duit adalah dia memang nggak punya duit, tapi dia punya Allah yang maha kaya. Dan dia tidak takut kehilangan apapun kecuali kehilangan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini syaratnya untuk mendapatkan semua tadi adalah dengan cara kita menjadi orang yang secara zahir mungkin gak punya, tapi batinnya punya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena gak punya, maka minta sama yang punya. Dan ini pelajaran simpel. Saya mau nanya sama mbak-mbak, boleh mbak? Ya, kapan mau nikah? Mas-mas jawaban memuaskan secepatnya ya. Mas-mas kapan mau nikah? Segera, oh, Masya Allah. Yang satu segera, yang satu secepatnya. Pertanyaan saya, pria idamanmu nanti kira-kira yang kaya atau yang miskin? Jujur saja, jujur. Yang kaya atau miskin? Kaya. Yang ganteng atau jelek? Mas, mohon didengarkan baik-baik. Yang dicari yang kaya, yang ganteng. Yang pinter atau yang bodoh?
Salah kamu. Kamu kalau nyari nanti orang kaya yang ganteng yang bodoh. Jadi bisa kamu bodohin. Kalau kaya, ganteng, pinter, wah bahaya. Laki-laki ganteng, duitnya akeh, pinter, wah kamu akan dibodohin. Jadi pilih mana? Bodoh atau pinter? Ternyata mudah ya, merubah pendapat wanita itu mudah. Nggak terlampau susah. Oke, sebentar. Terus pinter nggak apa-apa, awakmu lebih pinter gitu kan ya? Aku lebih pinter, Beb, jadi nggak bisa dibodohin. Kaya, ganteng, pinter. Oke, pertanyaan keempat. Pilih yang soleh atau yang salah? Soleh. Dah, ini tak himpun ya. Kaya, tampan, pinter, soleh. Pertanyaan Mas, laki-laki model begini banyak atau langka? Jadi kamu nanti nikahnya segera atau terlambat? Mintanya kan betul kan? Kaya, tampan, pinter, soleh. Jangan percaya dengan jawaban mas-mas tadi. Langka, nikah terlambat. Nah itu karena menghitung angka. Menghitung angka berdasarkan data statistik menurut penelitian mas-mas, berdasarkan mata yang dia lihat. Kebetulan matanya lihat orang-orang yang jelek-jelek, atau yang susah, atau yang kurang pinter, atau yang salah. Nah ini namanya kan nggak ada sarana. Memang secara kasat mata dilihat ya, angel tuh ngumpulkan pria dengan 4 kriteria tadi. Susah kan ya, sarananya susah. Nah disitulah jadilah kamu orang yang fakir ilallah, butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang sama Allah, ya Allah, hambamu yang ganteng kan banyak, yang kaya banyak, yang pinter banyak, yang soleh banyak. Saya minta satu ya Allah, saya minta satu. Fakir sama Allah. Begitu ngomong fakir sama Allah, butuh sama Allah, benar-benar butuh, maka semua upaya untuk membuat Allah mengiyakan dilakukan. Ketemu sama orang tua, tolong doakan ya, saya minta suami yang tipenya gampang-gampang saja kok, gak repot, yang penting itu ganteng, soleh, pinter, sugih. Dah, gampang loh ya, gampang itu. 4 itu saja saya minta, tipe suami calon pendamping hidup saya. Minta sama semua orang doa, itu tanda butuh. Nah ini ada orang nggak butuh sama Allah, nggak butuh sama Allah, butuhnya sama selain Allah. Contoh tadi misalnya mas-mas bilang, angel kui, kamu cari begitu susah, dah sama aku saja, ganteng loh lumayan, duit yo sugih ya, tapi kalau pinter, wah saya kebetulan rodok bodoh ya. Kemudian kalau soleh belum, saya banyak salah sama saya. Omongannya orang lain itu bisa menurunkan semangatmu. Kamu mulai melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Melihat kenyataan makhluk melupakan Khalik Allah yang maha nyata. Contoh, tadi sengaja saya kasih contoh kasus pernikahan. Sekarang bab yang lebih gampang lah, cari duit. Kurang kerjaan sih emang, hidup kok cari duit. Kalau saya lebih suka dicari sama duit. Kan pilihannya ada 2, mengejar harta atau dikejar sama harta, betul kan ya? Nah kalau saya pilih jadi orang yang dikejar sama harta, bukan mengejar harta. Caranya gimana? Caranya apa-apa tuh ya minta sama Allah. Fakir ilallah, butuh. Ya Allah saya butuh duit, sebutkan angkanya. Kalau emang butuh angka ya sebutkan angkanya. Ya Allah saya butuh duit sekian. Ternyata bisanya cuma nambal ban, ya kerja nambal ban. Yakinlah yang datangkan duit bukan tambal ban. Kalau kamu yakin yang datangkan duit tambal ban, butuhmu uang 3 miliar, yo kapan kelar, kan begitu. Betul kan ya, kapan kelar. Sehingga kamu nanti nambal ban sama pesimis, gak mungkin aku, gak mungkin. Karena lihat yang nyata-nyata tadi itu, makhluk yang namanya tambal ban, jual ini penghasilannya sekian, angka ya, penghasilannya sekian. Gak mungkin bisa dapatkan yang segitu dalam waktu singkat, gak masuk akal. Mundur, angkanya dikurangi, mesti gitu. Udah budgetnya dikurangi 3 miliar jadi 1 miliar, budgetnya kurangi lagi 1 miliar dari 100 juta, budgetnya kurangi lagi jadi 10 juta, kurangi lagi jadi 1 juta, kurangi lagi jadi 100 ribu. Ini yang masuk akal buat saya, 100 ribu. Ya Allah beri aku duit 100 ribu. Lah kamu kok bodohnya luar biasa, punya Allah yang maha kaya jaluke mong 100.000. Paham maksud saya enggak? Ya ini penting. Beb, semua itu kan cuma ucapan. Kita butuh bukti. Ya butuh bukti. Ada enggak bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah? Ada enggak?
Bukti yang lebih nyata dari ucapannya Allah ada enggak? Enggak ada. Janji yang lebih kuat dari iman ada enggak? Enggak ada. Iman itu sebetulnya kan ikatan perjanjian. Kamu percaya enggak sama aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita percaya sama Allah, maka kita disebut beriman kepada Allah. Masalahnya percaya enggak sama Allah. Kalau percaya sama Allah berarti percaya sama ucapannya Allah. Kalau udah percaya sama ucapannya Allah, ya berpeganglah pada wahyunya Allah. Kalau udah berpegang pada wahyunya Allah, jangan lihat yang nyata-nyata, tapi lihat yang mahanya nyata. Yang nyata-nyata cuma referensi, tapi tujuan utama dan pegangan yang paling utama hanyalah yang maha nyata, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyakunu fuqara ayughnihumullah min fadlih. Dikatakan kalau mereka itu bisa menjadi orang yang fakir, bisa menjadi orang yang fakir, yughnihumullah min fadlih. Allah menjadikan mereka semua ghani, cukup. Ya, ghani itu cukup. Karena ada orang kaya yang nggak cukup-cukup, berarti miskin. Betul kan ya? Ada orang yang dia punya semuanya tapi nggak pernah cukup, berarti miskin. Tapi orang kaya yang sejati itu cukup, dicukupi sama Allah. Butuh mobil dicukupi, butuh rumah dicukupi, butuh hafal sesuatu dicukupi, butuh tahajud dicukupi, butuh witir dicukupi. Apapun yang dia inginkan, zahiran wa batinan, dunia wal akhirah, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan saya, ayat tadi ini biasanya sering kita dengar untuk masalah apa nih? Iyakunu fuqara, kalau mereka fakir nanti dijadikan kaya oleh Allah min fadlih, dari sisi kemurahan Allah ta'ala. Ini yang sudah nikah atau sering hadir acara akad nikah, insya Allah paham. Ayat ini urusannya pernikahan. Ya, pernikahan. Itu yang nikah kalau nanti fakir, dia akan jadi kaya dengan kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya salah menerima terjemahan. Salah menerima terjemahan, sehingga ada yang protes, Habib, saya ini udah menikah kok tambah miskin. Dulu saya sebelum menikah kaya loh, Habib. Kelihatannya istri saya ini bawa sial buat saya. Setelah ketemu dia saya jatuh miskin. Ada lagi wanita yang ngomong gitu juga, Habib, setelah saya nikah kok ekonomi saya semakin merosot ya. Kelihatannya suami saya nggak cocok sama saya nih, Bib. Tolong izinkan saya tukarkan ya, Bib. Masya Allah. Karena dilihat katanya suami ini yang menyebabkan ekonominya merosot. Yang satu istrinya bawa sial, dan seterusnya dan seterusnya. Sebetulnya nggak paham nih, ayat sudah dibacakan bolak-balik tapi nggak pernah paham. Apa kata Allah? Kalau mereka bisa menjadi orang yang fakir, bukan kalau mereka jadi fakir. Bukan kalau mereka fakir. Iyakunu fuqara. Kalau mereka bisa jadi orang fakir, kalau bisa jadi orang yang butuh kepada Allah, maka Allah akan memenuhi kebutuhan mereka min fadlih, dari sisi kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalilnya, itu buktinya. Sekarang penjelasannya. Contoh, Habib Novel Al-Idrus, atau biasa dikenal Habib Novel. Santri weekendnya dulu kekurangan kamar. Tinggalnya santri laki atau perempuan dulu di musola. Laki lantai 1, perempuan lantai 2, ya. Terus Habib Novel nggak punya uang, bener-bener nggak punya uang. Terus lihat santri-santrinya ini yang nggak jelas ini, ya kan ya, nggak jelas, maksudnya identitasnya kan nggak diteliti satu per satu gitu. Tergeletak gitu ya, nggak jelas juga tergeletaknya. Yang perempuan di atas cuma dikasih tirai, was-was, kalau ada laki-laki nyelonong gitu kan, ya was-was. Saya minta sama Allah Ta'ala, ya Allah tolong beri saya tanah ya di belakang sana yang bisa digunakan jadi asrama. Gak punya duit tapi butuh sama Allah, butuhnya sama Allah, mintanya sama Allah. Hasilnya subhanallah, tiba-tiba yang punya tanah marani saya, tolong tanahnya dibeli. Saya jawab, saya nggak punya duit. Dia jawab, gampang, bayar saja 6 bulan, dicicil tiap bulan. Mintanya berapa? 6M. Oke, deal. DP-nya berapa? 1M. Kapan? Minggu depan. Deal. Coba kamu bayangkan, nggak punya duit, beli tanah 6 miliar, DP-nya minggu depan, DP-nya 1 miliar. Kira-kira ini jawaban waras atau gila? Nah, kalau namanya butuh sama Allah tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau kamu ragu berarti kamu tidak butuh. Kalau butuh kamu tidak akan pernah ragu. Saya butuh sama Allah kok. Saya butuh sama Allah dan saya nggak ragu sama Allah. Saya percaya sama Allah. Alhamdulillah. Ya, seminggu terkumpul dana. Padahal yang nggak keliling minta sumbangan, nggak keliling minta
sumbangan, cuman share kalimat sederhana, siapa ingin ikut andil gitu. Ada yang transfer 10.000, ya ada yang 11.000, ada yang 20.000, ada yang transfer doa, Habib saya belum mampu transfer berapapun, saya transfer doa, energi, Masya Allah. Ada yang begitu, saya langsung kasih senyum yang banyak, amin. Saya senang sama yang seperti itu, namanya ikut andil. Subhanallah, seminggu kelar, terkumpul 1M, ya terkumpul 1M. Kemudian bangunannya pabrik itu saya robohkan, bruk, saya robohkan lulu lantah jadi tanah gitu. Terus dibuat maulid, ya buat maulid yang sebulan selapan sekali itu, saya pas buat maulid, peletakan batu pertama. Banyak yang protes, Beb, itu saja ngumpulkan dana buat bayar, ya nggak gampang kok dibangun tuh gimana, nanti bayarnya gimana. Saya bilang yang bangun bukan saya cuma pelaksana di lapangan. Lah yang bangun siapa? Lah yang punya. Lah yang punya siapa? Oh ini miliknya Allah, berarti yang punya Allah. Saya cuman kacung, ya cuman kacung yang tugasnya ngurusi, ya tugasnya ngurusi. Kalau saya butuh tinggal ngomong sama maha bos saya, maha bos, ya Allah saya butuh semen, ya Allah saya butuh bata, ya Allah saya butuh paku, ya Allah saya butuh gaji karyawan, ya Allah saya butuh, terus nunjukkan butuh sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa jawabannya Allah? Iyakunu fuqara, kalau mereka bisa betul-betul menunjukkan butuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yughnihumullah min fadlih, Allah akan mencukupi min fadlih, dari sisinya Allah, bukan sisi dia. Sisi dia kerjaan gak ada yang pas, sisi dia penghasilan gak ada yang cukup, sisi dia yang namanya kolega gak punya, sisi dia yang namanya tabungan sudah habis, sisi dia nol, gak ada apa-apa. Akan aku beri dari sisiku, akan aku beri dari arahku, akan aku beri dari perbendaraanku, akan aku beri dari gudangku yang tidak akan pernah habis. Nah orang yang udah paham itu, rezekinya gak akan pernah kurang, gak akan pernah habis, gak akan pernah susah, mudahnya luar biasa. Setelah saya jelaskan ini semua, Anda mau bayar saya berapa? Larang